بسم الله الرحمن الرحيم. ومن التعلم والتعليم النفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين. اجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar di buku Al-Hikam Al-Ata'iyah sampai hikmah yang kemarin kita belajar, hikmah 34. 2 minggu bahas di hikmah tersebut karena sifat basyariah itu di setiap orang banyak, kecuali yang membersihin hati atau ikut jalan yang mungkin kita bilang jalan ikut guru, itu yang bisa keluarin sifat-sifat tersebut. Hari ini kita masih di babnya sama, hikmahnya mirip, tapi di hari ini salah satu sifat yang di dalam setiap orang yang mungkin kita bilang sifat yang buruk atau yang tidak bagus. Kadang-kadang dari sifat hari ini bisa habisin perbuatan setiap orang mukmin. Ini pertama. Yang kedua, di sini ada beberapa perkara yang mungkin kita bisa bicara, tapi mungkin bisa selesai hari ini, mungkin kita sebagian sampai minggu depan. الحكمة 35. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. Judulnya itu ridha anin nafs, atau mungkin kita bilang ikut hawa nafsu. Tapi bukan ikut hawa nafsu, karena di sini masih terima pikiran atau hal-hal yang muncul dari diri sendiri, dia terima sifat tersebut, itu namanya ridha. Coba baca terjemahnya, Ustazah. Pangkal segala maksiat, kelalaian, dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Lanjut. Pangkal segala ketaatan, kesadaran, dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. Subhanallah. Itu yang bagian yang kedua belum ada. Sampai yang kedua mau dibaca juga sih? Baca karena dia nyambung sama ini. Berteman dengan orang bodoh yang tidak puas dengan keadaan dirinya lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang berilmu yang puas dengan keadaan dirinya. Di mana letak berilmunya orang berilmu yang puas dengan dirinya itu? Di mana pula letak bodohnya orang bodoh yang tidak puas terhadap dirinya itu? Ini puas terhadap diri. Tapi sebelumnya kita harus belajar nafsu itu apa. Nafsu itu apa? Di dalam bahasa Arab. Karena nafsu itu di dalam bahasa Arab ada berapa makna. Yang pertama, ta'ti bimakna ruh. Bisa bilang untuk ruh itu nafsun. Sampai dalam riwayat hadis Rasulullah SAW tentang hadis
yang mereka tanya, wahai Rasulullah, kalau kita tidur sama istri nggak mau anak, seperti sekarang mungkin bilang pakai KB. KB itu boleh atau tidak? Rasulullah bilang, ya kalau Allah Ta'ala tulis nafsu tersebut pasti jadi. Contohnya ini kemarin teman saya bilang istri saya, ini Syekh Ahmad Syahabi, di sini kenal. Dia nikah sama orang Indonesia, tahun lalu punya anak, dapat anak laki-laki, perempuan. Pakai KB, istrinya pakai KB, tapi tetap hamil lagi. Dari hadis ini Rasulullah yang tadi jelasin, artinya apa? Artinya kalau Allah Ta'ala sudah tulis dapat anak, walau kamu pakai lain, pakai KB. Juga di saudara saya, adik, sekarang ini baru 2 bulan yang lalu, dia pakai juga obat ini, namanya apa bahasa Indonesia, bel atau tablet itu yang kecil itu, juga hamil. Maksud saya dari hadis itu Rasulullah sebut nafsu. Ma min nafsin maktubatin illa qaddarallahu la illa satakun. Artinya nafsu itu maksud tubuh, badan manusia. Kalau jadi. Itu yang maksud dari kata nafsu yang pertama. Juga kita bilang kalau dalam bahasa Arab ini, semuanya jelasin dalam bahasa Arab biar kita paham kenapa kasih kata nafsu. Kalau ada yang meninggal, dalam bahasa Arab bilang fadat nafsuhu. Artinya meninggal. Nafsunya sudah pergi. Ay kharajat ruhuhu. Wa ta'ti bima'na dam. Nafsu itu bisa artinya bukan maksud nafsu tubuh, badan. Badan manusia atau makhluk mungkin kita bilang yang mukallaf. Bisa masuk tapi bahasa Indonesia yang kecil itu namanya pasti serangga. Mungkin bilang serangga yang kecil, seperti masuk nyamuk, masuk macamnya itu, namanya apa itu bahasa Indonesia? Lalat itu masuk. Nafsu juga. Di dalam buku fikih. Sampai buku fikih bilang, وما يعفى عن كل ما لا نفس له سائلة. Dimaafkan untuk yang punya nafsu tapi tidak darahnya tidak cair, seperti lalat, seperti semut, seperti nyamuk yang kecil itu namanya nafsun, tapi nafsun tidak sailah, tidak cair, karena darahnya kalau kita membunuh tersebut tidak ada darah mengalir. Tapi kalau kita seperti kambing, sapi, darahnya keluar, itu dimaafkan. Maksudnya apa? Kapan? Kalau mau masak, kalau lagi masak ada yang jatuh di masak kita, itu masih maafkan. Kecuali kalau banyak. أي ليس له دم يجري عنده. وتأتي بمعنى ذات الشيء من قوله تعالى رأيت الملك نفسه kadang-kadang itu maksudnya tubuh orang tersebut. Saya lihat presiden diri atau langsung apa itu, bukan tentaranya atau jamaahnya, enggak, presiden langsung, itu nafsuhu. Juga wata'ti bima'na al-iqab. Ini tiga ya, tiga. Yang pertama roh, yang kedua darah, yang ketiga itu zat orang, mungkin bilang manusia. Yang keempat itu iqab, hukuman dari Allah Ta'ala di Al-Quran. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah ay iqabah, hukuman dari Allah Ta'ala. Ini kata nafsu. Tapi di sini kita tidak bahas tentang tubuh manusia atau tentang hayawan yang tadi kita bilang serangga atau macamnya, enggak. Di sini maksudnya sifat yang kotor di dalam tubuh atau di dalam badan manusia. Apa itu? Kemarin kita jelasin. Manusia itu ada sifat yang ini nafsu, seperti hewan, seperti sapi, seperti kambing. Ada berapa sifat? Ada sifat hewan yang makan daging, namanya apa itu bahasa Indonesia? Harimau atau singa atau macamnya.
Setiap orang ada sifat. Ya. Kalau ikut hawa nafsu, itu bisa turun sampai jadi hayawan. Tapi kalau dia ikut perintahan Allah Ta'ala, bisa ruhnya tinggi atau naik lagi sampai jadi malaikat. Lebih afdal dari malaikat. Sampai ahli ilmi bilang, orang wali, orang saleh, orang mukmin yang saleh lebih afdal dari berapa malaikat. Malaikat yang awam. Malaikat yang derajatnya tinggi, Mikail, Israfil, sudah nggak ada yang bisa. Tapi maksudnya malaikat yang biasa. Kenapa? Karena sifat manusia ada hawa nafsu yang sifat kotor, tapi dia bisa menolak hawa nafsu, ikut ibadah-ibadah sampai derajatnya jadi lebih afdal dari malaikat. Kenapa dari malaikat? Kenapa malaikat? Malaikat itu nggak ada sifat hawa nafsu. Allah Ta'ala ciptakan malaikat tentang tasbih sudah. Tasbihnya seperti nafas kita keluar lalu tasbih, tidak terasa atau tidak rasa berat. Kita kalau mau tasbih, ya saya mau bicara sama istri, saya mau kerja, saya mau ini. Ada beberapa hal yang mengarik kita atau tarik kita sampai kita harus usaha selalu zikir. Malaikat enggak. Itu sebabnya jadi setiap orang kalau dia ikut perintahan Allah Ta'ala, ikut hal-hal yang baik, ibadah, istiqamah, jadi lebih afdal dari malaikat. Atau kalau dia turun, ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Kapan itu asfala safilin? Ikut yang tadi bilang hawa nafsu. Mau syahwat, ikut syahwatnya sudah. Tadi bilang mungkin turun sampai jadi seperti hayawan. Ini bukan mencaci maki orang. Enggak, ini setiap orang sifatnya seperti itu. Tapi kapan dia bisa keluar, bisa naik itu kalau dia mungkin kita bilang masuk sekarang seperti istilah yang kita belajar tazkiyah, tarbiyah, itu bisa keluarin sifat yang kotor. Saya tidak bisa sebut nama sifat-sifat semuanya, tapi maksud yang salah satu ini yang hikmah hari ini. لا إله إلا الله قال في كائن والتي تجمع به الانقياد لما فيه من الأهواء والشهوات ويبدو أنه مصطلح ديني مأخوذ من قول الله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. Nafsu itu sudah Allah Ta'ala kasih tahu di Al-Quran di surat Maryam, surat Yusuf, surat Yusuf, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu bisa mengganggu kamu dengan hal-hal yang buruk. Bisa mengarik atau tarik kamu atau bisa mungkin bilang ya bisa bilang apa? Tarik kamu ke hal-hal yang tidak bagus. Berarti nafsu juga beda sama tadi. Tadi bilang nafsu darah, bilang nafsu ruhnya, bilang nafsu. Ini yang masih hidup bisa ikut ke hal-hal yang buruk itu atau tidak bagus. Berarti ini hawa nafsu. Dalam bahasa Indonesia namanya hawa nafsu. Oke. وعلى كل فإن المراد بالنفس في هذه الحكمة هذا المعنى حصرا أي المعنى الجامع للشهوات. Semuanya sifat yang di dalam badanmu yang mengarikmu atau tarikmu ke hal yang tidak bagus atau mungkin yang dia keinginan atau keinginan yang dia pengen atau ingin itu bisa bilang nafsu. وللأهواء الغريزية لا يشترك فيها كثير من الحيوانات الأخرى وهي مصدر الطبائع الذميمة التي مر عنها الحديث في الحكمة السابقة. Itu semuanya sifat yang kita kemarin belajar, al-hiqd wal hasad itu dari hawa nafsu, itu masuk di penyakit nafsu. Kita kemarin sudah jelasin. Tapi di sini mungkin kita tanya, min aina Ibnu Athaillah anna asla kulli ma'siyatin, dari mana Ibnu Athaillah tadi bilang sumber apa itu? Sumber apa itu? Sumber dari semua maksiat, kelalaian, dan syahwat itu karena ingin memuaskan atau ridha hawa nafsu. Sumbernya dari hawa nafsu. Wah, ini dari mana? Juga ada satu pertama. Yang kedua, mas sabab fi an yakun hadha huwa asl. Kenapa itu bisa jadi sumbernya? Yang ketiga, kaifa sabil an yakun muslim ghair radin ala nafsihi.
bagaimana cara sampai setiap orang tidak ridha atau bahasa Indonesia bilang apa itu, memuaskan diri sendiri. Sampai dia tidak puas sama diri sendiri. Yang pertama, kita jawab yang pertama. إن مصدر هذا الذي يقول ابن عطاء الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. Sumber atau hikmah ini dia ambil dari mana? Dari Al-Quran. Dari berfirman Al-Quran di surat Maryam, surat An-Nisa ayat 49. 49, alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudlamuna fatila. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap diri sendiri? Itu yang di ayat tersebut orang Yahudi. Ini sifat di setiap nafsu ada. Ada di setiap nafsu. Yahudi atau Muslim atau Nasrani ada. Tapi ini sifat yang Allah Ta'ala tidak suka. Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap diri suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah Ta'ala mengucikan siapa yang dia hendaki. Balillahu yuzakki man yasha. Balillahu yuzakki ini usaha, tetap ada usaha dari kita. Tapi kalau Allah Ta'ala kasih izin bisa bersih. Kalau tidak, tidak. Ya, kalau Allah Ta'ala hendaki mau jadi kamu ahli nafsu yang bersih, ya sudah bisa. Kalau tidak, tidak. Artinya apa? Kita mukmin kepada Allah Ta'ala, kita ikut perintahan Allah Ta'ala. Tapi caranya bagaimana? Ya, caranya itu di ayat yang ini sebelumnya, yang ikut para nabi, para rasul itu bisa bersihin atau bisa ikut jalan yang benar. Juga dari ayat juga ada di surat An-Najm ayat 32. Coba buka ayat An-Najmnya Ustazah Fathiyah, surat An-Najm Surah An-Najm ayat ayat 32. yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, Ya, kecuali sebentar belan-belan ya, biar kita jelasin. Karena semuanya ya atau hikmah yang tadi kita harus faham nafsu. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar, alladzina yajtanibuna kabairal itsm. Berarti mereka bersihin diri sendiri. Terus lanjut. yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, Hmm. kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan-kesalahan kecil itu beda. Kesalahan kecil sama dosa yang besar. Dosa yang besar harus taubat, itu yang syaratnya kita belajar. Juga kalau seperti ada hukuman seperti jalad atau hukuman yang syar'i itu ikut. Tapi dosa yang kecil itu bagaimana? Harus ada hukuman ya illa lamam. Illa lamam itu cukup istighfar, zikir, salat, ibadah bisa hapus atau ampuni dosa-dosa yang kecil. Itu untuk hamba yang masih takut sama Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tidak peduli, itu masalahnya bahaya. Lanjut, ha? Fathiyah. Lanjut ya. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Sebentar. Ini lihat. Di ayat ini Allah Ta'ala ingatin kita, wahai hambaku, ya hambaku, saya ciptakanmu dari apa? Dari bumi.
Bumi yang kita kemarin jelasin ada berapa sifat, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya, ada yang keras, ada yang lembut, ada dari macam-macam apa itu tanah dari bumi. Wa huwa a'lamukum, juga waktu kamu bersih, waktu kamu keluar dari perut ibumu itu juga Allah Ta'ala maha tahu bagaimana hatimu, juga bagaimana kamu bersih. Terus Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. ya, jangan menganggap dirimu suci. Fala tuzakku anfusakum. Setiap orang salahnya dari situ. Oke. Berarti di Al-Quran Allah Ta'ala melarang kita menganggap diri sendiri suci, diri sendiri suci atau macamnya. Tidak boleh. Kita lihat juga di surat والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها كتم نفسه يا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى لا إله إلا الله فألهمها. Ini setelah berapa sumpah-sumpah yang sebelumnya itu sampai 11. Itu untuk apa? Untuk nafsu. Kalau dia bersih, ini lihat artinya, coba buka artinya ya surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha. Surat Syams wal-Duhaha. Asyams ya, Syekh. Syams. Wasyamsi waduhaha, Syekh. Yang pertama, ayat berapa, Syekh? Yang sudah yang di akhirnya kan fa'alhamaha fujura wa nafsin 7, ayat 7. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Demi jiwa. Itu setelah apa? Setelah ada berapa sembuhan syamsu duha wal qamari wa nafsin wa ma sawa juga. Terus apa itu? Maka dia Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. terus apa yang matlub, minta apa, mau apa dari hambanya? Qad aflaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Ya, berarti tadi bilang tidak boleh. Kenapa? Karena bahaya kalau kita menyucikan atau kita lihat sudah bersih, berarti semuanya perbuatan kita masih kurang. Itu sebabnya Al-Imam Ibnu Athaillah bilang aslu kullu ma'siyatin ar-ridha 'anil nafs. Aslu kullu ma'siyatin ar-ridha wa aslu kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Ya, kita sudah paham. Nafsu kita harus kita perhatian sama nafsunya. Biar bersihin, harus kita periksa. Saya masuk atau tidak. Tapi dia di sini kasih contoh atau kasih tambahan. Aslu kullu maksiatin, sumber setiap maksiat dan lalaian syahwat, apa itu? Ar-ridha 'anil nafs. Karena artinya apa? Setiap maksiat yang melakukan siapapun. Kenapa? Karena dia lihat ini saya butuh itu. Bukan masalahnya, masalah halal haram itu masalah lain. Waktu dia melakukan, saya mau kasih nafsu saya. Saya pengen hal tersebut. Masalah halal haram itu nanti. Tapi kenapa dia pergi ke sana? Saya pengen. Berarti kasih. Kasih nafsu. Itu namanya aslukul maksiyah. Juga ghaflah, lalai. Sebabnya ridha anin nafs. Dia kenapa lalai? Karena lagi main HP. Ini kenapa? Karena nafsunya mau HP. Dia lalai, tidak mau hadir majlis ilmu. Kenapa? Saya malas. Berarti nafsunya nggak mau pergi. Itu yang maksud aslu kullu maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, atau sumber setiap maksiat itu
Dari mana? Dari ridha kepada nafsu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi bahaya. Wah, kita baru sadar. Ya, nafsu kita bisa jadikan ahli neraka. Tadi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Coba lanjut arti wa qad khaba man dassaha. Atau sudah Dan keluar? sungguh rugi orang yang mengotorinya. Apa lagi? Ulang lagi. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wa qad khaba man dassaha. Sifat yang baik itu yang tadi masuk di menyucikan diri sendiri. Ikut para nabi, ikut perintahan Al-Quran itu bersihin atau menyucikan diri sendiri. Tapi kalau dia ikut hawa nafsu, itu mengotori nafsunya. Nasallahu salamah wal afiyah. Jadi ayat kullu ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Wa aslu kullu ta'atin wa yaqdatin wa 'iffatin adamur ridha minka anha. Aslu kulli ta'ah. Karena saya tidak suka kalau melakukan atau waktu salat, mereka semuanya salat, saya lagi duduk di rumah. Tidak suka. Berarti kamu tidak setuju sama nafsu. Nafsu tadi pengen, kamu duduk aja, istirahat aja. Tapi saya tidak suka. Itu dari kamu tidak ridha sama nafsu, tidak kasih yang dia pengen, itu jadi ahli ta'ah. Wa yaqdatin wa iffatin adamur ridha minka anha. La ilaha illallah. Hikmahnya. Terus juga baca yang bagian yang kedua. Wa aslu kulli ma'siyatin wa aslu kulli ta'atin. Berteman dengan orang bodoh ya, Syekh? Enggak, sedangkan sumber segala Oh. ketaatan. Lihat kelalaian dan syahwat adalah sikap puas terhadap keadaan diri sendiri. Hmm. Pangkal ketaatan, kesadaran, dan kesucian adalah sikap tidak puas dengan keadaan diri sendiri. La ilaha illallah. Terus lanjut itu kasih contoh Imam Ibn Athaillah kasih contoh kepada kita, ya lebih afdal kamu cari orang walau dia bodoh tapi tidak ridha sama nafsu atau tidak puas sama diri sendiri, itu lebih afdal dari orang alim tapi dia ikut hawa nafsu atau mungkin bilang puas sama diri sendiri. Coba baca artinya. Berteman dengan orang bodoh yang tidak puas dengan keadaan dirinya lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang berilmu yang puas Iya. dengan. Kenapa? Sebentar. Kenapa lebih ini orang yang bodoh? Karena kamu bisa lihat, oh ini salah, ini tidak bagus. Bisa tahu sifatnya ini kotor. Tapi orang yang tidak peduli, tidak perhatian, itu bahaya. Bahaya. Kamu jadi sampai ulama bilang, jangan duduk sama orang fasik. Walau kamu ahli ibadah, walau saya orang istiqamah. Setiap hari, sampai kamu tidak peduli juga bisa ikut. Satu hari bisa ikut mereka. Terus lanjut. Di mana letak berilmunya orang berilmu yang puas dengan dirinya itu, di mana pula letak bodohnya orang yang bodoh yang tidak puas terhadap dirinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan hari ini tentang hikmah ini. Jadi kita harus perhatian sama nafsu kita, harus perhatian juga sama keinginan kita. Saya pengen apa? Itu dari nafsu atau mungkin bilang perintahan dari Allah Ta'ala. Saya lihat perintahan. Sampai cerita orang saleh tentang hawa nafsu itu luar biasa. Di yang apa? Bilang tidak ikut atau tidak puas sama diri sendiri, itu banyak sekali ceritanya, luar biasa. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil iman, razaqana Allah wa iyyakum at-taqwa, وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.